Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan hidayahnya kepada kita sehingga kita dapat menyelesaikan tugas ini. Baik, kami dari kelompok 2 manajemen keuangan ingin membahas tentang ruang lingkup investasi di pasar modal Indonesia. Saya atas nama Al-Qadri Iskandar dengan NIM 1992 142129 sebagai moderator. Selanjutnya Saudari Nurul Ashifa Kotrun Nada dengan NIM 1992 142124. Selanjutnya Saudari Asmaul Husna dengan NIM 1921 140020. Selanjutnya teman kami Saudari Agnes Indah dengan NIM 1992 142116. Selanjutnya Ardia Regita Iriani dengan NIM 1992 142105. Selanjutnya yang terakhir Saudari Alefa Salsabila dengan NIM 1992 142113. Baik, kepada pemateri saya persilahkan membawakan materinya. Pengertian pasar modal dan perkembangannya di Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995, pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Pasar modal, capital market, adalah pasar untuk berbagi instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik surat utang obligasi, ekuitas saham, reksadana, dan instrumen derivatif maupun instrumen lainnya. Peran penting pasar modal. Pasar modal memiliki peran penting bagi perekonomian suatu negara karena pasar modal menjalankan dua fungsi, yaitu fungsi pertama sebagai sarana bagi pendanaan. Fungsi kedua, sebagai sarana bagi perusahaan untuk mendapatkan dana dari masyarakat pemodal atau investor. Dan yang diperoleh dari pasar modal dapat digunakan untuk mengembangkan usaha ekspansi, penambahan modal kerja, dan lain-lain. Selanjutnya, saya penjelasan mengenai struktur pasar modal di Indonesia. Ide dasar dari pasar modal adalah pertemuan antara pihak yang membutuhkan modal dan pihak yang bersedia memberikan modal, antara permintaan dana dan penawaran dana. Pihak yang membutuhkan modal yaitu permintaan atau demand dan emiten. Pihak yang memberikan modal yaitu penawaran atau supply dan investor. Biro Administrasi Efek yaitu yang melakukan pencatatan kepemilikan dan pembagian hak terkait. Bank kustodian menyimpan saham dan menerima transfer pembagian keuntungan. 3 wali amanat yaitu mewakili kepentingan apabila investasi dilakukan pada instrumen liabilitas atau obligasi. 4, akuntan publik yaitu pihak ketiga yang memeriksa kewajaran laporan keuangan perusahaan di dalam pasar modal Indonesia. Yang kelima yaitu penilai, pihak ketiga yang independen dan memberikan penilaian atas properti atau suatu bisnis. Keenam yaitu notaris, yang membuat akta anggaran dasar, anggaran rumah tangga, perusahaan, dan penyusun pernyataan keputusan RUPS. Selanjutnya konsultan hukum, yaitu yang memberikan pendapat mengenai legalitas atau legal opinion
dokumen yang dimiliki perusahaan, dan kasus hukum yang sedang dihadapi perusahaan. Dan yang terakhir yaitu perusahaan efek, menjalankan sebagai perantara transaksi dengan nilai dan jumlah partisipan besar yang dilakukan di pasar modal Indonesia. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang struktur pasar modal Indonesia. Struktur pasar modal Indonesia memiliki struktur yang paling tertinggi yaitu Departemen Keuangan yang memiliki turunan yaitu Bapepam. Bapepam memiliki turunan antara lain Bursa Efek, Lembaga Clearing dan Penjaminan, dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. Perusahaan efek terdiri atas penjamin emisi efek, perantara pedagang efek, dan manajer investasi. Lembaga penunjang terdiri atas penjamin emisi efek, kustodian, pemeringkat efek. Profesi penunjang terdiri atas akuntan publik, konsultan hukum, notaris, dan penilai. Emiten terdiri atas perusahaan, institusi pemerintah, dan reksadana. Investor terdiri atas dua, yaitu investor domestik dan investor asing. Investor domestik terdiri atas perorangan dan institusi, dan juga investor asing terdiri atas perorangan dan institusi. Lembaga yang terkait dengan pasar modal. Yang pertama, Badan Pengawas Pasar Modal atau Bapepam. Bapepam melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan pasar modal. Yang kedua itu Bapepam juga mewujudkan terciptanya kegiatan pasar modal yang teratur, wajar, dan efisien, serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat. Yang kedua yaitu perusahaan. Perusahaan memperoleh dana di pasar modal melalui penawaran umum, hak 49 kepemilikan atau saham. Dalam hal ini perusahaan berperan sebagai emiten. Selanjutnya bagian C yaitu Self-Regulatory Organization atau SRO. Organisasi yang berwenang membuat peraturan sendiri untuk kegiatan usahanya. Yang pertama itu Bursa Efek. Bursa Efek yaitu pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sarana untuk perdagangan efek. Yang kedua itu Lembaga Clearing dan Penjamin, yaitu lembaga yang menyelenggarakan jasa clearing dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa. Yang ketiga itu Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, yaitu lembaga yang menyelenggarakan kegiatan kustodian sentral bagi bank, kustodian, perusahaan efek, dan pihak lain. Yang bagian D yaitu yang keempat, perusahaan efek. Perusahaan yang mempunyai aktivitas sebagai berikut. Yang pertama, penjamin emisi efek, yaitu penjamin emisi efek atau perusahaan melakukan kontrak dengan emiten untuk melakukan penawaran umum dengan atau tanpa kegiatan atau kewajiban untuk membeli sisa efek yang tidak terjual. Yang kedua yaitu perantara pedagang efek, yaitu perusahaan memperdagangkan efek untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan nasabah. Yang ketiga yaitu manajer investasi, yaitu mengelola portofolio efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah. Profesi penunjang pasar modal terbagi 5. Yang pertama, akuntan publik. Melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan perusahaan dan memeriksa pembukuan apakah sudah sesuai dengan prinsip akuntansi Indonesia. Yang kedua, konsultan hukum. Melakukan pemeriksaan secara menyeluruh dari segi hukum dan memberikan pendapat terhadap emiten dan perusahaan publik. Yang ketiga, legal audit. Permodalan, perizinan UMR, kepemilikan aset, AMDAL, perjanjian dengan pihak ketiga, perkara yang menyangkut perusahaan atau pribadi direksi. Yang keempat, notaris. Membuat berita acara RUPS, membuat akte perubahan anggaran dasar, menyiapkan perjanjian-perjanjian dalam rangka emisi efek. Dan yang terakhir, penilai. Pihak yang menerbitkan dan juga menandatangani laporan penilai, yaitu pendapatan atas nilai wajar aktiva yang disusun berdasarkan pemeriksa menurut keahlian dan penilai.